perlu membeli bahan pustaka. Tidak perlu membeli bahan pustaka. Dengan proses perawatan dan pelestarian yang benar, lingkungan perpustakaan tentunya akan menjadi sehat dan banyak menarik pengunjung untuk datang ke perpustakaan. Pengertian perawatan menurut Sutarno adalah suatu usaha atau cara untuk menjaga atau memelihara bahan pustaka agar koleksi bahan pustaka yang ada tidak cepat mengalami kerusakan atau usang dan dapat dipakai lagi. Sedangkan pengertian penyiangan bahan pustaka dapat diartikan sebagai proses pemilihan koleksi bahan pustaka yang sudah tidak memiliki manfaat atau sudah tidak layak untuk dibaca karena sudah terlalu lama atau dari segi muatan isi memang kurang berfaedah. Bisa juga dilakukan penyiangan karena tidak pernah dibaca oleh pengguna. Penyiangan bahan pustaka secara sederhana disebut juga dengan istilah wedding. Setiap perpustakaan penting sekali melakukan wedding guna menghemat ruang, sekaligus menjaga kemuktahiran dan daya guna koleksi perpustakaan secara berkesinambungan. Dapat pula diartikan bahwa wedding sebagai upaya mengeluarkan koleksi perpustakaan yang dianggap tidak relevan lagi. Akibat stok koleksi buku mengalami obnem karena tidak pernah disentuh atau dibaca. Penyiangan bahan pustaka memang ditarik karena alasan tertentu. Misalnya alasan karena tidak ada manfaat lagi bagi pengguna perpustakaan. Bisa juga tuh karena adanya perubahan masing-masing. B. Tahap dan perawatan dan pelestarian bahan pustaka. Tahapan dalam perawatan dan pelestarian bahan pustaka yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menjaga kerusakan bahan pustaka yang disebabkan oleh faktor biotik seperti tikus. Tetapi tikus tersebut tidak menyerang buku atau bahan pustaka yang ada di rak. Tetapi tikus ini hanya menyerang atau merusak slip pengembalian buku karena tempat penyimpangan slip pengembalian buku tersebut yang mudah dijangkau oleh tikus. Untuk mencegah datangnya tikus, pustakawan atau staf menggunakan lem tikus dan racun tikus. Yang kedua, mencegah kerusakan bahan pustaka yang disebabkan oleh faktor fisika. Beberapa upaya untuk mencegah kerusakan yang disebabkan oleh faktor fisika seperti menghidupkan AC di perpustakaan. Juga menggunakan ventilasi untuk mengatur masuk keluarnya udara. Menggunakan gorden dan karena ruangan perpustakaan yang cukup tertutup, jadi cahaya atau sinar matahari tidak terlalu dapat masuk ke dalam ruangan. Dan mengenai bahan pustaka, jadi cahaya tidak terlalu berpengaruh dalam kerusakan bahan pustaka. Upaya yang harus dilakukan adalah dengan cara selalu memperhatikan dan membersihkan rak, tempat penyimpangan bahan pustaka dan terhadap bahan pustaka itu sendiri. Alat yang digunakan untuk membersihkan debu yaitu dengan menggunakan lap, sapu dan lain-lain. 3. Mencegah kerusakan bahan pustaka yang disebabkan oleh faktor manusia. Dalam mencegah kerusakan yang disebabkan oleh faktor manusia adalah dengan cara bersosialisasi kepada para pengunjung untuk menjaga bahan pustaka, supaya bahan pustaka tidak mengalami kerusakan atau merusak bahan pustaka dengan cara apapun. Mengembalikan buku tepat waktu dan agar tetap menghargai bahan pustaka. Yang keempat, mencegah kerusakan bahan pustaka yang disebabkan oleh bencana alam. Pastinya bencana tidak dapat diprediksi dan dihindari. Bencana yang pernah dialami perpustakaan biasanya hanya sebatas atap dan yang bocor. Akibat dari kebocoran tersebut, ada beberapa bahan pustaka yang mengalami kerusakan dan pustakawan atau staf di perpustakaan biasanya mencoba menggeser-geser bahan pustaka agar air dan kebocoran tersebut tidak mengenai bahan pustaka. C. Tujuan perawatan dan penyiangan bahan pustaka bertujuan untuk memberikan kemudahan pada pemakai koleksi mencari buku-buku atau koleksi yang up to date. Umumnya, para pencari referensi adalah mereka yang memang suka membaca atau dalam keperluan mengerjakan tugas dan melakukan penelitian, serta melestarikan kandungan informasi bahan pustaka dengan menggunakan media lain atau melestarikan bentuk aslinya. Selengkap mungkin agar bahan pustaka itu dapat digunakan secara optimal dalam jangka waktu yang cukup lama. D. Alasan utama mengapa penyiangan itu perlu dilakukan yaitu yang pertama untuk menghemat tempat, yang kedua meningkatkan akses pada koleksi, yang ketiga menghemat dana, dan yang keempat menyisihkan tempat untuk materi baru. Kegiatan penyiangan dilakukan agar tidak menumpuknya koleksi lama di perpustakaan dan tempat digunakan sebelumnya dapat dimanfaatkan untuk koleksi baru.
sehingga koleksi yang ada di perpustakaan selalu berdaya guna dan diminati oleh pemustaka. Faktor yang menjadi bahan pertimbangan untuk menggunakan buku. Faktor yang menjadi bahan untuk pertimbangan untuk menggunakan buku adalah sebagai berikut. Yang pertama, kajian terhadap keadaan rak buku, buku di rak. Yang kedua, nilai sebuah judul buku dalam subjek yang dibahas buku itu. Yang ketiga, nilai historis yang dikandung oleh isi buku itu untuk di bidang ilmu yang dibahasnya. Yang keempat, keberadaan edisi lain dari buku itu. Yang kelima, keberadaan buku lain dari subjek yang sama. Yang keenam, tingkat pemanfaatan buku itu. Yang ketujuh, kondisi fisik buku tersebut. Dan yang kedelapan, banyaknya buku yang digunakan maksimal berimbang dengan pertambahan buku. Sebaiknya lebih kecil dari pertambahan buku setiap tahunnya. F. Prosedur dalam penyiangan bahan pustaka. Prosedur dalam penyiangan bahan pustaka adalah sebagai berikut. Yang pertama, pustakawan mengadakan pemilihan bahan pustaka yang perlu dilakukan dari koleksi berdasarkan pedoman penyiangan. Yang kedua, pustakawan mendata calon buku yang akan disaingi. Yang akan disiangi. Yang ketiga, apabila memungkinkan sertakan data pemanfaatan buku. Yang keempat, pustakawan membuat dari bahan pustaka yang mungkin sudah waktunya dikeluarkan dari koleksi. Yang kelima, buku yang dikeluarkan dari koleksi kartu bukunya dikeluarkan dari kantong buku yang bersangkutan. Yang keenam, buku-buku tersebut dicap dikeluarkan dari koleksi perpustakaan. Yang ketujuh, apabila bahan pustaka tersebut masih dapat dipakai orang lain, dapat disisihkan untuk bahan penukaran atau hadiah. Yang kedelapan, apabila pustakawan ragu bahwa buku itu mungkin masih dicari, bisa disusun di gudang dulu. Yang kesembilan, apabila dalam beberapa tahun buku itu tidak ada yang membutuhkan lagi, maka buku itu dapat dikeluarkan dari gudang perpustakaan. Dan yang ke-10 yaitu bahan pustaka yang akan dikeluarkan dari perpustakaan dibuatkan berita acara dan beberapa prosedur administrasi lainnya. Baiklah, saya sampai sini dulu membaca materi, saya kembalikan kepada moderator. Langsung kelompok 10 atau gimana, Bu? Atau pertanyaan dulu, Bu? Pertanyaan dulu, nanti sambil menunggu jawaban, nanti baru kelompok 10. Presentasi. Baiklah, terima kasih kepada Lydia Juanda. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya kepada kelompok 9? Ada yang mau bertanya? Izin bertanya, moderator. Ya, silakan Indah Pujiani. Bagaimana cara merawat koleksi perpustakaan agar tetap bagus? Terima kasih. Tolong dicatat di chat ya, Indah Pujiani. Bagaimana cara merawat koleksi perpustakaan agar tetap bagus? Terima kasih. Iya, sama-sama. Tolong ditulis di kolom chat. Oke.
Apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok 9? Itu aja pertanyaannya. Dari Indah tadi aja. Ya Bu, dari Indah aja Bu. Udah pada paham semua ya. Nggak ada lagi? Kalau nggak ada, dilanjutkan kelompok berikutnya. Lanjutkan aja Bu. Ya. Baik. Jadi di kolom chat ada lagi yang bertanya, nanti silakan pemakala kelompok 9 mencatat aja, melihat pertanyaan yang ada di kolom chat. Ada dari Indah dan Dini. Baik, Bu. Ya, silakan dilanjut. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 9 yang telah mempresentasikan kelompoknya. Sekarang kepada kelompok terakhir. Untuk Ilham Nofrizal dipersilakan untuk membaca materi. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang evaluasi Teman-teman yang kolektif. lain boleh dibuka ke kameranya? Kok banyak yang nggak buka kamera atau gimana nih? 1. Pengertian evaluasi koleksi. Evaluasi diartikan sebagai proses penilaian. Penilaian juga bisa menjadi netral, positif, atau negatif. Merupakan gabungan dari keduanya. Pada awalnya, kata evaluasi merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Inggris evaluation, yang berarti penilaian atau penaksiran. Ari Kunto menyatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan yang mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak decision maker untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan. Evaluasi dapat disimpulkan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan seseorang untuk memperoleh informasi terbaik dari berbagai sumber informasi yang ada dengan berbagai pertimbangan dan harus sesuai dengan prosedur pemilihan bahan pustaka yang telah ditetapkan. Evaluasi koleksi perpustakaan dapat disimpulkan sebagai upaya yang dilakukan oleh perpustakaan untuk menilai kesesuaian koleksi dengan kebutuhan pemustaka. Di samping itu juga untuk mengukur kedalaman dan ketepatan suatu koleksi. Tujuan dan fungsi evaluasi koleksi. Pertama, mengetahui mutu, lingkup, dan kedalaman koleksi. Yang kedua, menyesuaikan koleksi dengan tujuan dan program perguruan tinggi. Yang ketiga, mengikuti perubahan perkembangan sosial budaya, ilmu, dan teknologi. Yang keempat, meningkatkan nilai informasi. Yang kelima, mengetahui kekuatan dan kelemahan koleksi. Yang keenam, menyesuaikan kebijakan penyangan koleksi. Evaluasi koleksi bahan pustaka dilakukan atas dasar beberapa alasan seperti berikut. Menggunakan program pengadaan yang cerdas dan realistis berdasarkan pada koleksi yang sudah ada. Yang kedua, untuk menjadi bahan pertimbangan pengajuan anggaran untuk pengadaan koleksi berikutnya. Yang ketiga, untuk menambah pengetahuan staf pengembang koleksi terhadap keadaan koleksi. Berikut fungsi dari evaluasi koleksi. Yang pertama, untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan tercapai dalam kegiatan. Yang kedua, untuk memberi objektivitas pengamatan terhadap perilaku hasil. Yang ketiga, untuk mengetahui kemampuan dan menentukan kelayakan.
Yang keempat, untuk memberikan umpan balik bagi kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya, metode evaluasi koleksi. Metode evaluasi koleksi dapat dilakukan dengan cara kualitatif atau kuantitatif. Pertama, dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan melalui pendapat para ahli. Daftar pemeriksaan koleksi atau checklist dan ikhtisar. Kedua, melalui pendekatan kuantitatif dengan berdasarkan ukuran koleksi, menganalisis pengguna, dan membandingkan bibliografi perpustakaan lainnya. Kegiatan evaluasi koleksi ini diharapkan dapat memberi masukan dan mengetahui seberapa efektif pemanfaatan pengembangan koleksi terhadap pustaka dan untuk mengetahui keadaan koleksi pustaka tersebut. Unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam evaluasi koleksi. Yang pertama, penulisan atau pengarang orang yang bertanggung jawab terhadap buku tersebut. Yang kedua, judul buku. Yang ketiga, volume sejumlah buku. Yang keempat, edisi terbaru atau lama. Yang kelima, nama penerbit berdasarkan kualitas dan produksi yang dihasilkan. Yang keenam, waktu terbit berisi informasi penting yang up to date atau terlama. Yang ketujuh, prakata atau tujuan penulisan buku tersebut. Yang kedelapan, pendahuluan merupakan panduan untuk memahami buku tersebut. Yang kesembilan, daftar isi, cakupan isi yang disajikan. Yang ke-10, naskah atau batang tubuh buku. Ke-11, lampiran. 12, glosari. Yang ke-13, indeks. Terima kasih kepada Ilham Nafizal. Apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok 10? Gimana? Kenapa diam aja? Nggak ada yang mau ditanyakan? Apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Dipersilakan. Udah cukup aja? Sampai di situ? Nggak ada lagi yang mau bertanya? Udah paham semua tugasnya? Materinya? Gimana? Nggak ada responnya? Udah cukup? Apakah ada dari teman yang bertanya kepada kelompok 10 tentang evaluasi koleksi? Hasta Rizky. Kepada Astagina, dipersilakan. Mengapa sebuah perpustakaan perlu mengadakan evaluasi koleksi? Puja bertanya, Rizky. Tolong Kenapa yang harus ketik di kolom chat ya Astagina. Puja bertanya, Kepada Puja. Rizky.
kepada Puja Hal apa dipersilakan. yang harus dilakukan dalam evaluasi buku pembelajaran? Udah Puja bikin di chat. Terima kasih. Terima kasih Puja. Tak ada screenshotnya. Untuk Asta dan Puja, tolong diketik ya. Terima kasih. Ya lanjut. Sudah? Puja, tolong diketik di kolom chat pertanyaan tadi. Apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok 10 lagi? Dipersilakan. Kalau nggak ada, kita lanjut aja pertanyaan yang kelompok 9. Jihan izin bertanya, Ki. Tadi saya Puja. Jihan izin bertanya, Ki. Siapa? Jihan. Baiklah, kepada Jihan dipersilakan. Seperti apa contoh metode kualitatif pada bahan koleksi? Terima kasih. Tolong diketik di kolom chat Jihan. Oke. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah bertanya. Berikan waktu ke kelompok 9 dan kelompok 10 kuantitatif untuk menjawab pertanyaannya. Selanjutnya silakan kelompok 9 tadi menjawab pertanyaan yang sudah ditanyakan teman-teman sebelumnya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari pertanyaan Indah Pujani. Bagaimana cara merawat koleksi perpustakaan agar tetap bagus? Yaitu dengan cara membersihkan
bahan perpustakaan seperti membersihkan buku dari debu agar buku terhindar dari debu. Beberapa cara itu dengan cara membersihkan koleksi dengan menghindari rayap agar buku tidak mudah dihinggapi rayap, maka kita perlu membersihkannya. Kemudian menjemur buku. Apabila buku tersebut terkena air, kita perlu membersihkannya. Apakah Indah Pujani mengerti? Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Dini Ritma. Mengapa perlu dilakukan perawatan dan pemeliharaan bahan pustaka? Yaitu karena yang pertama, menyelamatkan nilai informasi yang terkandung dalam setiap bahan pustaka atau dokumen. Yang kedua, menyelamatkan bentuk fisik bahan pustaka atau dokumen. Dan yang ketiga, mengatasi kendala kekurangan ruangan. Bagaimana, Dini? Ya, terima kasih, Nurul. Ya, sama. Lanjut. Halo teman-teman. Terima kasih kepada kelompok 9 yang telah menjawab pertanyaan dari teman-teman. Sekarang diberi untuk kelompok 10 yang ingin menjawab pertanyaan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Hastagina. Mengapa di sebuah perpustakaan perlu mengadakan evaluasi koleksi? Karena evaluasi koleksi bertujuan untuk mengembangkan program pengadaan karena evaluasi koleksi berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai dalam kegiatan tersebut. Yang kedua, untuk memberikan objektivitas pengamatan dalam perilaku hasil. Yang ketiga, untuk mengetahui kemampuan dan menentukan kelayakan. Yang terakhir, untuk memberikan umpan balik bagi kegiatan yang dilakukan. Bagaimana, Hasta? Baik, terima kasih Yazid. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan apa yang harus dilakukan dalam evaluasi. Menjawab pertanyaan dari Puja Aprilia. Hal apa yang harus dilakukan dalam evaluasi buku pembelajaran?
Ada 7 hal yang harus diperhatikan melakukan evaluasi pelajaran. Yang pertama, analisis kebutuhan. Biasanya dilakukan oleh guru untuk membantu mereka dalam mengidentifikasi kebutuhan dan mempermudah mereka dalam menentukan segala prioritas pemecahannya. Yang kedua, menentukan tujuan penilaian. Biasanya menentukan tujuan untuk penilaian dan dirumuskan secara jelas dan tegas karena berperan penting dalam menentukan arah ruang lingkup materi. Yang ketiga, mengidentifikasi kompetensi dan hasil belajar. Biasanya mengidentifikasi kompetensi dan hasil belajar siswa sesuai dengan kompetensi yang harus ada dalam kurikulum yang berlaku dan dimulai dari standar kompetensi. Yang keempat, menyusun kisi-kisi. Dalam penyusunan kisi-kisi dipersiapkan guru yaitu terkait penilaian yang relevan dengan materi pembelajaran yang sudah disampaikan oleh guru kepada siswa. Yang kelima, mengembangkan draft instrumen. Dalam pengembangan draft instrumen biasanya berupa tes maupun non-tes. Yang keenam, uji coba dan analisis soal. Bertujuan untuk mengetahui soal-soal yang perlu diubah, diperbaiki, bahkan soal yang harus dibuang, serta soal mana yang baik untuk digunakan selanjutnya. Yang ketujuh, revisi dan merakit soal. Biasanya dilakukan langkah-langkah melakukan revisi yang sesuai dengan proporsi tingkat kesukaran soal dan daya pembeda. Baiklah, apakah jawabannya diterima, Puja? Makasih, Ilham. Silakan dilanjutkan. Kenapa Henning? Sudah selesaikah presentasinya? Halo. Halo. Ilham, Yazid, mana suaranya nih? Kok diam aja? Halo. Ya, Bu. Satu lagi, Bu. Sedang dicari, Bu. Ya, kenapa diam? Sebentar, Bu. Lagi nyari jawaban, Bu. Satu lagi, Bu. Teman-teman yang lain masih ada yang mau ditanyakan? Ini kita ada 14. Apakah yang kameranya ada 1/2? Iya, Bu. Rizky dengan Yazid, Bu. Yang lain?
Sebentar Ibu absen ya. Sambil menunggu jawaban dari kelompok 10. Soalnya yang dilihat ada cuma 14 orang. Jihan ada tadi. Ada Jihan. Nggak masuk ya Jihan? Ada, Bu. Ada, Bu. Tapi ini sama Kak Cynthia, Bu. Zoom-nya 1, Bu. Cynthia, mana Cynthia di sini? Coba ciumkan tangannya. Cynthia sama Jihan. Iya, Puja? Bu. Puja ada? Mana dia Puja? Puja hadir, Bu. Tambahin tangannya. Restu? Mana orangnya? Ada, Bu. Lambaikan tangannya. Gimana sekarang Restu? Lagi di mana posisinya? Di Gimana? kos, Bu. Nurul Afifah? Hadir, Bu. Oke. Indah Pujiani tadi? Indah satu kamera dengan siapa Indah? Indah hadir, Bu. Ini ada 3 ya? Indah, Lydia sama Dinia. Satu kamera ya? Iya, Bu. Indah, Lydia, dan Dini. Astagina? Hadir, Bu. Oke. Zita Arsila? Hadir, Bu. Violeta? Hadir, Bu. Ismalia? Mana kameranya nggak dibuka? Fis? Lagi di mana? Udah dibuka, Bu. Jadi, Bu. Inisial L aja. Yang ada cuma inisial L nampak sama Ibu. Nggak ada orangnya. Udah dibuka, Bu. Jaringan kacau, Bu. Oh, lagi di mana? Perpustakaan pusat, Bu. Mana dia? Ismalia. Mana dia? L, inisial L aja ya. Guslina? Hadir, Bu. Ya. Nurul Khairat? Hadir, Bu. Di mana Nurul? Hadir, Bu. Cynthia Almaili? Hadir, Bu. Rizky hadir, Ilham. Ya, silakan. Kelompok 10 tadi, udah ketemu jawabannya kah? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Jihan Aisyah. Contoh metode kualitatif pada bahan koleksi. Metode evaluasi dapat dilakukan dengan cara kuantitatif, yaitu dengan cara melalui pendapat para ahli. Dan contohnya check-in list. Bagaimana Jihan Aisyah? Belum jelas tadi jawabannya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Ki. Paham maksudnya, Jihan? Bisa diulang lagi, Ki.
Contoh kualitatif yaitu pendapat para ahli, daftar pemeriksa koleksi, dan ikhtisar. Itu aja jawabannya ya. Maaf, itu contohnya Contohnya kelompok 10 yang diminta. Gimana? Pas sudah terjawab semua? Halo, Ya, Bu. apa udah terjawab semua? Udah, Bu. Gimana, siapa Jihan tadi yang bertanya ya? Tahu itu apa yang ditanyakan mengenai kualitatif? Ada di halaman berapa itu makalahnya tadi? Yang dibaca oleh Jihan ada di halaman berapa? Halo, Iya, Bu. ada di halaman berapa? Halaman 5, Bu. Terutama dengan pendekatan kualitatif. Ini, yang metode evaluasi ini. Iya, Bu. Ini ya. Ngerti nggak maksudnya ini apa? Pemakalah. Bisa dijelasin lagi ini. Lebih detail ya. Sebentar, Bu. Evaluasi koleksi kuantitatif. Kualitatif. Oke. Silakan pemakalah. Maaf, Bu, kami nggak bisa menemukan kata-kata yang pas, Bu. Berarti paham kan? Berarti pahamkah? Nggak bisa menemukan kata-kata yang pas. Berarti yang dimaksud dengan itu paham nggak? Kira-kira apa itu maksudnya? Bisa dijelaskan?
tentu kita harus pahami dulu yang evaluasi ini apa, metode ini apa. Yang disebut dengan evaluasi apa? Evaluasi, Bu. Iya, yang disebut dengan evaluasi apa? Apa? Di slide itu kan ada. Di materi kalian juga ada. Coba dibaca. Apa itu evaluasi? Apa? Ya, Zik. Halo. Bentar. Ya. Evaluasi itu apa ya, Zik? Lucu aja. Mana? Coba aku sih dagangan. Yang dagang tuh. Ih, hilang. Bentar, Bu. Apa ini tepian, Bu? Sabar, Bu. Ngelek apa? Slide Ibu ada? Kok baca? Baca lah. Lari-lari, Bu. Evaluasi itu kegiatan menilai koleksi perpustakaan baik dari segi ketersediaan koleksi itu bagi pengguna maupun pemanfaat koleksi oleh pengguna. Tujuannya untuk menentukan kualitas koleksi dan juga mengetahui apakah tujuan perpustakaan yang telah ditentukan telah tercapai. Nah, sekarang pertanyaan Ibu, nih bagi pemakalah jawab ya. Evaluasi koleksi ini, koleksinya sudah ada atau belum? Koleksinya sudah ada, Bu. Sudah ada ya, sudah. Berarti koleksinya sudah ready nih, Ra. Baru kita nilai ya. Kalau seleksi? Iya, baru dinilai. Kalau seleksi, koleksinya udah ada atau belum? Belum, Bu. Belum. Berarti bisa dipahami Kalau ya. diseleksi itu belum. Nah, berarti Bisa, Pak. ibaratnya evaluasi ini menilai koleksi yang ada di rak tersebut. Iya. Nah, tujuannya Untuk menentukan kualitas. Bu. ya kata bahasa kampungnya aja lah. Nggak usah bahasa ini. Tujuan menilai koleksi itu supaya apa? Untuk mencari yang lebih bagus, Bu. Mencari nanelo. Nah, jadi intinya tujuan evaluasi itu apakah selama koleksi yang ada di rak itu tak pakai atau tidak. Itu intinya. Paham? Paham, Bu. Kalau tak pakai, nah disitulah dikaji lagi. Apakah patut koleksi ini mau diadakan lagi selanjutnya atau bagaimana? Kalau misalnya koleksinya rusak atau bagaimana, diperbaiki dulu atau dibeli lagi. Nah, itulah gunanya evaluasi. Ibaratnya menilai koleksi tersebut masih dibutuhkan atau tidak. Nah, itu intinya. Menilai koleksi baik dari segi ketersediaan koleksi bagi pengguna maupun untuk menentukan kualitas. Nah, kualitas itu kan ibaratnya mutu dari koleksi tersebut. Mutunya itu misalnya, nah dimanfaatkan atau enggak itu koleksi tersebut. Nah, untuk apa gunanya kalau misalnya kita beli koleksi totonya enggak dimanfaatkan, kan sia-sia aja kan, menyarok sih di rak. Nah, itulah guna evaluasi itu. Nah, kemudian alasan perpustakaan melakukan evaluasi yang pertama untuk mengembangkan program pengadaan untuk menjadi bahan pertimbangan dan pengajuan anggaran untuk menambah pengetahuan staf. Nah, metode tadi yang ditanyakan oleh Jian, itu metode itu maksudnya apa?
Nah, ada secara kuantitatif, ada secara kualitatif. Kalau kualitatif apa? Itu harus kita ketahui dulu. Kualitatif itu apa? Kuantitatif itu apa? Kalau kuantitatif kan hitung-hitungan. Kira-kira ibaratnya buku yang ada sekarang itu terpakai atau enggak? Dihitung kan? Misalnya ada berapa ribu buku yang ada sekarang. Nah, dari sekian ribu itu berapa eksemplar yang terpakai, berapa yang tidak. Nah, kalau kualitatif tentu ditanyakan. Kualitatif itu kan semacam metode kayak misalnya berupa mendeskripsikan, ibaratnya menggambarkan. Kalau di kajian penelitian itu namanya metode kualitatif itu biasanya dilakukan dengan tahap wawancara. Misalnya siapa yang mau kita wawancarai? Nah, siapa yang mau kita tanya orang-orang yang berkaitan dengan koleksi kita? Misalnya koleksi kita selama ini terpakai atau enggak, bermanfaat enggak buat dia? Nah, dengan cara ibaratnya menanyakan ke beberapa user tadi. Nah, itu yang dimaksud dengan metode kualitatif tadi itu. Ada yang secara kuantitatif, ada yang secara kualitatif. Nah, makanya itu dimasukkan sekilas tentang metode penelitian sebenarnya itu. Tapi di dalam tahap evaluasi juga ada metode seperti itu, menanyakan kepada orang-orang. Nah, buku tersebut masih dibutuhkan atau enggak? Nah, siapa yang mau ditanyakan? Itu harus kita seleksi pula. Siapa yang jadi user kita selama ini? Kira-kira seperti itu. Baik, sampai di situ ada lagi yang mau ditanyakan? Masih ada pertanyaan yang belum dijawab? Ada dengar suara itu? Jawab semua, Bu. Udah kejawab semua ya? Oke, baiklah. Sudah. Minggu ini, hari ini adalah kuliah terakhir kita dalam semester ini. Dan semuanya sudah tampil. Dan untuk tugas-tugas yang minggu kemarin, tugas kemarin kapan dikumpul Ibu minta? Hari ujian. Sebelum ujian. Ya, sebelum ujian ya, minggu besok. Minggu besok kita udah ujian. Ujiannya kita ibaratnya online aja. Nanti akan Ibu share ujiannya. Ujiannya hanya semacam esai aja. Esai yang akan Ibu berikan, nanti esainya dikumpul. Dikumpul secara print out. Enggak dikirim ke email. Nanti taruh aja di meja Ibu. Nanti absen ujian nanti akan Ibu suruh kalian untuk tanda tangani. Nanti setiap misalnya yang mengumpulkan tugas, nanti ada absen nanti di meja Ibu yang harus kalian tanda tangani. Dah, kalau sampai di situ? Maaf, Bu. Ujiannya gimana, Bu? Ujiannya nanti akan Ibu share di grup. Ujiannya berupa esai. Esai. Penjelasan atau pernyataan atau jawaban. Dan dikumpulnya di hari minggu depan. Nanti beberapa hari ke depan, 2 atau 3 hari ke depan akan Ibu kirim di grup ujiannya. Lewat email kirimnya atau gimana, Bu? Atau di meja Ibu langsung, Bu? Di grup Ibu kirim nanti ujiannya. Ujiannya berupa esai. Jawabannya nanti dikumpul di meja Ibu sambil kalian isi tanda tangan absen kehadiran ujian. Baik, Bu. Ujiannya take home aja. Dan esai. Oke, sampai di situ sudah paham dan juga berkaitan dengan tugas-tugas agar segera dikumpul. Bagi yang belum. Sudah, Bu. Oke. Nah, sampai di situ sudah paham berkaitan dengan tugas dan ujian untuk minggu depan? Paling lambat minggu depan. Ya, paling lambat minggu depan sudah dikumpul ujiannya. Nah, Ibu akan kirim 2 atau 3 hari ke depan. Jadi sekarang hari apa nih? Hari Rabu, Bu. Ya, paling lambat hari Senin Ibu kirim ujiannya. Baik, Bu. Dikerjakan nanti selama 2 atau 3 hari lah. Ya, masih ada yang mau ditanyakan? Bu, Jenny izin bertanya, Bu. Ya, silakan.
Kan tadi ada materi yang bahas masalah penyiangan buku, Bu. Itu bagi buku yang tidak digunakan lagi dan tidak diminati lagi oleh pemustaka, buku-buku tersebut digunakan sebagai pengadaan bahan pustaka atau dihibahkan atau memang diarsipkan lagi, Bu? Ya, makanya di situ kan setelah penyiangan ada namanya evaluasi. Ya. Nah, setelah dinilai sebelum disiangi, nah laporan keadaan buku bahan pustaka. Kan ini nih jumlah, ini contoh. Ada kebuka slide Ibu. Aduh. Bentar. Sebentar. Ada kelihatan slide Ibu? Halo? Ada kelihatan slide Ibu? Ibu buka di internet, di apa? Di Zoom? Ya, Bu. Nah, penyiangan itu. Nah, ini kan di materi ini kan sudah ada mengenai tata cara penyiangan. Perawatan dan penyiangan ya, mulai dari sini. Ada 3 faktor penyiangan itu. Ada faktor fisik, faktor kimia, dan hayati. Nah, penyiangan itu merupakan sebuah praktek dari pengeluaran atau pemindahan kegunaan, duplikat bahan pustaka buku yang jarang digunakan, dan bahan pustaka lainnya yang tidak lagi dimanfaatkan oleh pengguna. Ya, itu yang disebut dengan penyiangan. Buku yang jarang digunakan dan buku yang tidak lagi dimanfaatkan oleh pengguna. Pertanyaan Cynthia tadi, Jihan ya, Cynthia. Bagaimana kalau buku-buku yang sudah tidak dimanfaatkan lagi? Apakah buku itu dihibahkan? Enggak. Nah, itu ada tata caranya. 4 alasan utama yang sering dikemukakan mengapa penyiangan itu perlu dilakukan. Pertama, menghemat tempat, meningkatkan akses, menghemat dana, menyisihkan tempat untuk materi baru. Jadi kalau tidak ada dilakukan penyiangan, otomatis buku ini kan tiap tahun selalu ada. Nah, kalau misalnya buku itu tidak disiangi, otomatis kan ruangan kan bisa penuh. Nah, itu salah satunya menghemat tempat dan menyisihkan tempat yang baru. Karena jika ada buku yang baru, dia otomatis kan mesti harus ada tempat yang baru. Nggak mungkin kan buku yang ibaratnya yang baru yang tidak nggak bisa masuk karena koleksi yang lama, makanya perlu disiangi. Nah, kemana? Nah, pertanyaannya kemana buku-buku tersebut perginya? Nah, takut Bapak untuk tidak melakukan, tidak punya waktu. Nah, sebagian orang takut untuk melakukan penyiangan itu karena ibaratnya tidak punya waktu, takut melakukan kesalahan, takut sebagai orang yang suka mengilokan buku. Nah, kemudian faktor yang menjadi bahan pertimbangan menggunakan buku. Nah, inilah salah satunya buku-buku yang tidak digunakan oleh, dia harus ada kajiannya. Nah, kajian terhadap keadaan buku di rak. Nilai sebuah judul buku yang buku dalam subjek yang dibahas, nilai historis, keberadaan edisi, keberadaan buku lain. Jadi ada kajiannya kalau sebuah buku itu perlu dilakukan semacam pengangkatan dari rak atau penyiangan. Makanya muncullah yang namanya kajian yang evaluasi. Nah, ini contoh lembar penyiangan. Jadi buku yang dikeluarkan di rak itu tidak sembarangan dikeluarkan saja begitu saja, tapi ada ibaratnya lembarnya. Misalnya buku perpustakaan jumlahnya ada berapa. Misalnya kategorinya ada yang hilang, ada yang rusak. Nah, kalau misalnya buku paket, kategorinya juga ada. Ya kalau hadiah kategorinya juga ada. Nah, jadi tidak sembarang ibaratnya bukunya ini misalnya, oh buku ini kalau sudah rusak disumbangkan aja lah, atau misalnya digudangkan aja lah, atau dikilokan aja lah. Nah, itu tergantung dari masing-masing kebijakan perpustakaannya, mau dikemanakannya nanti. Jadi tidak sendirian orang pustakawan yang mengambil keputusan, tapi itu didiskusikan secara bersama-sama, mau dikemanakan buku tersebut. Nah, apakah mau disumbangkan, atau mau dikilokan, atau mau misalnya diperbaiki lagi, terus ditaruh lagi. Nah, ya tergantung kebutuhan dari masing-masing buku tersebut.
Seperti itu kira-kira. Jadi tidak bisa langsung aja kita misalnya, oh ini dibuang, oh ini disumbang, enggak, harus melalui prosedur yang namanya ya keputusan bersama. Seperti itu. Nah, ini laporan keadaan buku dan bahan lain. Seperti ini. Jadi ada ibaratnya lembar kerja perpustakaan. Pustakawan itu harus jelas, kerjanya itu harus jelas. Enggak sembarang-sembarang saja. Nah, baru masuk ke tahap evaluasi. Nah, setelah disiangi, barulah mulai dipertimbangkan, dinilai yang mana yang patut untuk misalnya disumbangkan, yang mana patut untuk dibuang, yang mana patut untuk dikembalikan lagi ke rak. Nah, itu ada metodenya. Kira-kira seperti itu. Jadi panjang ceritanya kalau untuk mengangkat sebuah koleksi di sebuah rak, enggak asal-asalan saja. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk menambah wawasan kalian yang berkaitan dengan penyiangan dan evaluasi, minggu kemarin kan juga udah ada tugas mengenai stock of name. Nah, sekarang yang berkaitan dengan penyiangan dan evaluasi, kalian survei ke perpustakaan, kira-kira ada nggak kegiatan penyiangan dan evaluasi di perpustakaan? Jika ada, nah silakan kalian ceritakan, kalian tanya kepada petugasnya, penyiangan seperti apa Pak di sini, evaluasi seperti apa aja kegiatannya, sekali berapa. Kira-kira sampai di situ paham tugasnya? Ibu kayak bercerita di radio nih, orang yang enggak ada, yang hidup kamera cuma Cynthia. Ya, entah ada orangnya tangga, Anda tahu ya Bu ya. Jadi gimana? Sampai di situ udah paham tugasnya? Ini tugas terakhir menjelang ujian. Bisa tolong diulangi lagi tugasnya, Bu? Tugasnya survei ke perpustakaan yang berkaitan dengan proses penyiangan dan evaluasi. Tanyakan ke petugas di sana. Nah, seperti apa kira-kira proses penyiangan dan evaluasi yang ada di perpustakaan? Apakah pernah dilakukan atau tidak? Kalau pernah dilakukan, seperti apa kira-kira prosesnya? Nah, kalau tidak, apa alasannya? Kenapa tidak dilakukan? Ya, itu aja. Menanyakan kondisi keadaan penyiangan dan evaluasi yang ada di perpustakaan. Kalau bisa, perpustakaan yang ada kegiatan penyiangan dan evaluasinya. Oke, ada lagi yang mau ditanya sampai di situ? Udah paham tugasnya? Yazid, Ilham, paham? Ismalia, Astagina, Nurul, Restu, Guselina, Zita. Ya nggak buka-buka kamera nih. Sudah, Bu. Gimana? Sudah paham tugasnya? Ada lagi yang mau ditanya? Halo? Ada lagi kah yang mau ditanya? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Kalau tidak ada mungkin kita cukup. Kan untuk semester ini kuliah kita ketemu lagi di semester berikutnya. Nah, kita komunikasi aja lewat WA lagi untuk berkaitan dengan tugas semuanya dan juga ujian nanti akan Ibu komunikasikan lewat WA. Oke? Oles? Ada lagi yang mau bertanya? Tidak, Bu. Ya, baik. Kalau begitu kita akhiri kuliah kita. Ibu mohon maaf jika ada kekurangan selama ini dalam menyampaikan materi. Semoga apa yang sudah disampaikan selama ini bermanfaat buat kalian dan juga untuk dunia kerja kalian nanti di masa depan. Oke. Ibu akhiri kuliah kita.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.